Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah. Ini kedengaran kan? Pegangin dong. Ya, segini kedengaran ya. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Jemaah sekalian, marilah kita puji syukur kita kehadiran Allah yang mana dengan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini guna menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dengan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya Rabbal Alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim, marilah kita baca surah Al-Fatihah. Kita khusus untuk mengenai kitab Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali wa Mansur Habi al kitab Syekh Muhammad Ihsan Muhammad Dahlan wa sahibi hadal makam Zaidi Muhammad Amin Muhammad bin Samad Suli mafuri muzul kumajmin Allah yaghfir wa yarhamuhum wa yadkhulul jannah wa inni dalam birakatin masyaallah al-warim munafatin fi din wa dunya wal akhirah. Syiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 431 itu aja yang di bait kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana barakatuhu fi dzari amin. Sadri qultu, aku mengatakan, kata Imam Ghazali, wa lam annal maudi ala yahtamilu dzikra ma yablughuhu ilmi min qadri hadhihi nikmah. Ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya maksudnya untuk menceritakan atau menyebut segala macam nikmat-nikmat yang Allah beri kepada kita, terutama nikmat Islam. Sesungguhnya aku tidak akan mampu ilmuku untuk menyebutkan nikmat-nikmat itu. Gitu. Langsung ke bawahnya, amatas mau waihaka qaulahu ta'ala. Tidakkah kamu mendengar, kata Imam Ghazali, waihak maksudnya celaka kalau kamu nggak tahu nih ayat. Gitu. Qaulu ta'ala di Sayyidil Mursalin, kepada Nabi kita Muhammad SAW, ma kunta tadrimal kitab walal iman. Ya. Surat Syura ayat 52. Itu. Ila an qala sampai terusannya itu sampai ayat wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaihi azimah. Ini surat Syura 52 yang artinya makun tatadrimal kitabu walal iman. Ya, sebelumnya kamu tidak pernah tahu apa itu Quran dan apa itu iman, kata Allah. Gitu. Ya. Jadi Allah yang memberikan pemahaman kepada Nabi kita Muhammad, kepada kita semua tentang apa itu Al-Qur'anul Karim. Ya. Wa 'allamaka terusannya sampai ke ayat wa 'allamaka malam takun ta'lam. Kami mengajarkan. Iya, kata Allah mengajarkan kepada engkau yang tadinya engkau tidak pernah mengetahui. Wa kana fadlullahi 'alaika azimah. Sesungguhnya anugerah dari Allah kepadamu sangat besar, yaitu diberikannya agama ini. Ya, kita sangatlah beruntung diberikan agama ini. Wa qala ta'ala liqaumi, berkata Allah kepada suatu kaum, balillahu yamunu alaikum an hadakum lil iman. Surat Al-Hujurat ayat 17. Balillah, dengan menunjukkan sebenarnya lah Allah. Balillah, dan sebenarnya hanyalah Allah gitu yang melimpahkan petunjuk keimanan kepada kalian. Itu jadi yang udah dibilang bahwa nikmat iman kita jadi orang Islam, kita memahami hidup dari agama ini, dari Al-Quran, itu suatu nikmat atau limpahan petunjuk yang luar biasa, yang Imam Ghazali tadi bilang gak bisa ilmuku untuk menyebut kadar nikmat yang Allah berikan dengan iman ini. Ya, kita ini masuk Islam, kita ini dapat hidayah, ini nikmat yang sebenarnya gak bisa diungkapkan nikmatnya. Cuma yang kita pahami bahwa sampai hari ini kita kayaknya biasa aja ya. Padahal
nggak sanggup sebenarnya kita mensyukurinya harus. Seandainya kita tahu nanti di akhirat kita masuk surga. Amatas mau, ya, tidakkah kamu mendengar, ya, qauluhu ta'ala, qaulahu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi kita Muhammad, sabdanya, ya, waqad sami'a rajulan yaqulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang laki-laki mengatakan, ya, alhamdulillahi alal Islam. Orang itu mengatakan begitu. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam ini. Lalu qala Rasulullah lahu, Nabi menyatakan, innaka latahmadullahu ala nikmatin azimatin. Kata Nabi, sesungguhnya engkau telah memuji Allah atas nikmat yang sangat besar. Nabi memuji orang itu telah mengungkapkan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat Islam. Lalu walamma kudimal basyir, ini ada, ketika datang basyiru ala Yaqub alaihissalam, ketika datang pemberi kabar gembira kepada Yaqub alaihissalam, ada juga cerita itu tadi. Nabi kita Muhammad memuji orang yang menyebut Maha Suci Allah yang telah memberikan saya nikmat Islam. Kata Nabi, luar biasa, kamu sudah bersyukur terhadap nikmat yang sangat besar, yaitu Islam. Itu namanya nikmat kita Islam, dapat hidayah untuk menjadi orang yang Islam, yang mau memahami agama ini, jalanin agama ini. Itu sebenarnya nikmat, petunjuk yang luar biasa. Satu lagi cerita di mana walamma qudimal basyiru ala Yaqub alaihi salam, ketika datang seorang pengabar bergembira kepada Yakub. Sebenarnya yang dimaksud adalah Israel. Ya. Ada ceritanya di dalam. Ya. Qala Sadi, berkata As-Sadi, qala Yahuza anadha hibtu bil qamis multahatqan bidammi lila Yaqubi wa akhbartuhu anna Yusufa akalahu zibu. Ya, Yahuza mengatakan, ya babangnya, udah sering dengar ceritanya ya tentang Yahuza, abang paling tuanya ini. Dia mengatakan, aku membawa bajunya Nabi Yusuf dengan darah kambing dan dilaporkan kepada bapaknya Yakub bahwa sesungguhnya Yusuf udah dimakan sama serigala itu. Fa ana azhabul yauma bil qamisi wa akhbaruhu annahu hayyun fa'aprohahu. Ya, kama zantuhu. Jadi lalu kata dia, kemudian aku membawa lagi baju jubah, ya, yang dipunyai sama Yusuf. Aku bawa lagi ke bapakku. Aku mengabarkan bahwa Yusuf masih hidup, ya. Seperti apa yang aku bawa saat aku membawa baju berbau mur darah. Jadi intinya Yahuza ini yang awalnya ngebawain bajunya Yusuf yang dianggap udah mati padahal cuma dikuburin sumur, ya, dia ngelumurin darah, bilang ke bapaknya, nih baju Yusuf mati dimakan serigala, kata dia. Dan 30-40 tahun kemudian dia ngelihat Yusuf sudah jadi Perdana Menteri. Waktu itu Yahuza disuruh ngasih tahu bapaknya kalau Yusuf masih hidup. Kata Yusuf, ini bawain baju jubah kebesaran dari Nabi Ibrahim turun-turun ke dia kan, ke Nabi Yusuf, ini bawain ke bapak, tolong kasih ke bapak, insya Allah butanya sembuh. Nah, Yahuza datang lagi ke bapaknya, akhirnya dia mikir, dulu pertama gue bawa ke bapak gue bajunya Yusuf berdarah-darah, sekarang gue bawain lagi baju ke bapak gue berupa jubah dari Yusuf. Gitu. Itu ceritanya cuma begitu nih, mau ceritain ini. Tahu ceritanya ya? Ala Yaqub alaihissalam tuh, kepada Yaqub. Sa'alal basyiro kaifa Yusuf. Nah ini itu tadi ceritanya sebenarnya nggak nyambung sih. Kita kembali lagi ke atas bahwa ketika pemberi kabar gembira kepada Yakub datang, qala ala ayyidinin tarattahu, gitu.
Jadi Nabi Yakub kehilangan Yusuf dan nggak tahu keberadaan Yusuf di mana. Ya, selama 30 tahun, yang mengatakan 40 tahun. Lalu dia bertemu dengan seorang penggambar gembira. Sebenarnya yang dimaksud adalah Israel. Dia bertemu dengan Israel. Ya, dia bertanya, bagaimana keadaan Yusuf? Gitu. Kalau di atas dikatakan dengan agama apa dia ditinggalkan. Gitu. Qala ala dinil Islam. Dia dalam agama Islam. Lalu Nabi Yakub mengatakan al-an tammatin nikmah. Sekarang sempurna sudah nikmat. Gitu maksudnya. Dia nggak khawatir lagi. Yang penting Yusuf masih agama Islam. Gitu. Karena dianggap dianggap Yakub itulah nikmat yang terbesar. Gitu. Karena Yusuf dianggap yakin masih hidup. Gitu. Terus kalau dia hidup di mana? Dia nggak nanyain hidupnya di mana. Apakah Yusuf agamanya tetap Islam? Iya, kata malaikat tetap Islam. Alhamdulillah. Tuh, Yakub cuma nanya itu aja. Gak mikirin tuh Yusuf di mana. Yang penting kalau Yusuf masih hidup, agamanya apa? Islam. Yang ditanya Yakub itu agamanya. Kata malaikat, ya Islam masih deh. Alhamdulillah. Gitu. Telah sempurna nikmatku. Gitu. Itu yang luar biasa ya. Seorang nabi itu anaknya hilang aja nggak dipikirin deh di mananya. Yang penting agamanya apa? Karena itulah nikmat yang dimanapun kita berada, yang penting kita tetap dalam Islam itu sudah cukup. Ya. Karena sebenarnya kan dalam cerita yang di dalam tafsir itu ada bahwa malaikat ini adalah Israel. Jadi Yakub bertanya, wahai Israel, apakah Yusuf sudah ada dalam catatanmu, catatan orang-orang yang sudah mati? Kata Israel, sesungguhnya aku tidak ada dalam catatanku nama Yusuf. Berarti Yusuf belum mati. Iya, berarti dia belum mati. Gitu. Karena kalau dia mati, ya udah ada dalam catatanku. Kata Malik gitu, kata Israel gitu. Nah, kayak yang Yakub yakin bahwa Yusuf nggak mati. Gitu. Kenapa? Dia udah ketemu Israel. Dia nanya, ya, datanya di kelurahannya gitu. Kelurahan malaikat nggak ada. Oh, Yusuf belum mati. Gitu. Kata Israel, Yusuf belum mati. Kenapa? Nggak ada catatannya. Gitu. Tetapi malaikat Israel tidak tahu keberadaannya di mana. Gitu. Tapi yang ngasih tahu Jibril bahwa dia ada, tapi dia hidup dalam keadaan Islam. Gitu. Dan udah Nabi Yakub cukup tenang dengan begitu. Gitu. Ya. Kila ada yang mengatakan mamin kalimatin ahabba ilah, udah tuh ke atas lagi. Mamin kalimatin ahabba ila Allah ta'ala wala ablagha indahu fi syukri min ayakul abdu alhamdulillahillazi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Ya. Kata Imam Ghazali, tidaklah, ada yang mengatakan kata beliau, tidaklah dari suatu kalimat yang disukai Allah, ya, wala ablagha indahu bisyukri, yang tidaklah sesuatu yang lebih hebat daripada di sisi Allah di dalam bersyukur. Maksudnya tidak ada yang paling kalimat yang paling Allah sukai dan tidak ada yang hebat daripada yang melebihi daripada bersyukur model ini. Jadi bersyukur yang paling tinggi, yaitu dan kata-kata yang paling Allah sukai, di mana seorang hamba mengatakan alhamdulillahillazi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kami dan menunjukkan kami kepada agama Islam. Nah, itu ucapan itu adalah ucapan syukur yang sangat tinggi dari seorang hamba. Dan kata-kata itulah kata-kata yang paling disukai Allah yang diucap oleh hamba. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kami, petunjuk dan berikan petunjuk dalam agama Islam. Wa iyyaka an taghfula asyukra lil Islam wa taqtarra bima anta alaih. Ya. Wa iyyaka, waspadalah, hati-hatilah, ya. Jagalah antakpulas, jangan sampai kalian lalai daripada bersyukur tentang Islam, mensyukuri keislaman. Wastaktaro bima, dan kalian tertipu terpedaya dengan apa-apa anta alai fil hali minal Islam wal ma'rifati wa taufiqi wal ismah. Ya. Dan
hati-hati. Jangan sampai kalian tertipu dengan kondisi di mana kalian Islam, kalian orang-orang yang bermakrifat, kalian orang-orang yang mendapat taufik pertolongan Allah, kalian yang jaga sama Allah. Maksudnya omongan Ghazali adalah, nah ini syukuri nikmat Islam ini, jangan justru kalian lalai dalam Islam. Apa? Jangan sampai saat kalian masuk Islam kalian tidak mensyukuri dengan menjalani dengan baik. Sampai-sampai jangan kalian merasa aman dalam keadaan dapat ma'rifat, tingkatan ma'rifat sekalipun, tanpa mensyukuri tingkatan itu. Jangan kalian pernah merasa dapat taufik dalam menjalankan agama ini, tetapi kalian lalai untuk bersyukur. Dan jangan kalian merasa bangga, senang, nyantai dengan dapat penjagaan dari Allah dari perbuatan dosa, ya, dari maksiat, tetapi kalian gak mensyukuri. Khawatir apa? Semua itu diambil kalau kalian nggak bersyukuri. Kenapa? Bisa jadi kalau Allah murka karena kita nggak mensyukuri nikmat Islam ini, kita murtad. Nauzubillah. La in sakatum wala in kafartum. Kalau kalian mengingkari nikmat ini, maka azabku pedih. Khawatir, kata Ghazali, kalian tidak mensyukuri nikmat Islam dengan baik, bisa jadi Allah memberi kalian yaitu keluar dari Islam. Ini kan mengerikan. Ya. Nah makanya karena itu hak prerogatif Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebuah kisah di mana Syekh Abdul Qadir Jilani aja takut. Syekh Abdul Qadir Jilani ini seorang wali, ya, takut saat dia pernah bertemu kepada seseorang yang tukang mabok gitu, di perjalanan. Kalau orang tukang mabok itu menghampirinya dia, wahai seorang guru mulia, kata Abdul Qadir, iya kenapa? Apakah saya bisa bertobat jadi orang baik? Syekh Abdul Qadir bilang, siapapun bisa menjadi baik sesuai kehendak Allah. Gitu. Ya, maksudnya kalau Allah menghendaki apapun bisa. Kamu yang nggak benar ini, kalau Allah menghendaki dapat hidayah benar, pasti bisa. Gitu. Lalu dia bertanya lagi, apakah seorang seperti saya ini bisa menjadi orang yang soleh seperti kamu? Syekh Abdul Qadir jawab lagi, demi Allah bisa. Kalau Allah berkehendak, siapapun bisa menjadi benar. Ya, siapapun bisa menjadi seperti aku. Orang seperti kamu sekalipun, kalau Allah memberi hidayah, petunjuk, bisa seperti aku. Tuh. Pertanyaan ketiga, Syekh Abdul Qadir Jilani nggak bisa jawab. Ya, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, ya, seandainya orang yang sesoleh kamu, semulia kamu, bisakah menjadi rusak seperti aku? Ya, ditanya begitu, Syekh Abdul Qadir ini nggak jawab, langsung sujud dan mengatakan, ya Allah, jangan engkau jadikan aku seperti itu. Takut Syekh Abdul Qadir, karena semua kehendak Allah. Ya, dia nggak jawab dengan enteng gitu, bisa semua kan. Dia nggak berani ngomong langsung itu, langsung dia sujud, ya Allah, jangan engkau jadikan aku seperti itu. Jangan hidayahnya dihilang. Ini takutnya Imam Ghazali bilang gitu. Hati-hati, kalian tidak mensyukur nikmat Islam ini, nikmat hidayah ini dengan mensyukur, dengan berbuat baik, dengan menjalani agama ini dengan baik, dengan mendalami agama ini. Kalau nggak bisa bersyukur dengan begitu, hati-hati. Allah murka dan kalian dicabut nikmat keimanan, keluar dari Islam. Khawatirnya suul khotimah, paling banter matinya. Ini yang harus direnungi. Memang ya, ini kitab kita sampai tanggal 7 khauf aja isinya ya, nyeramin. Tapi ini sebagai suatu perenungan agar kita berpikir, ya, jangan enak aja, karena bisa jadi, ya, bisa jadi kita nggak pernah tahu, karena udah banyak contoh-contohnya di orang-orang sebelumnya, yang mana mereka sangat soleh tetapi akhir endingnya adalah kafir. Gitu. Ya. Jadi itu tidak berarti tidak di kita. Jangan kita ngerasa dalam keadaan Islam kita jadi kayaknya nggak mungkin lah kita kafir. Gitu. Ini khawatir. Karena dikatakan sini wakana Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala yaqulu. Itu langsung ke situ Sufyan Ats-Tsauri ya. Dan sesungguhnya Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan gitu. Ini pernah dengar ceritanya ya, Sufyan Ats-Tsauri yang murid-muridnya jalan di air, dia pakai perahu gitu.
Ma min ahadin, ma min ma min lagi ya. Ma amina ahad. Tidaklah aman seseorang ala dinihi, atas agamanya. Maksudnya tidaklah kita aman dengan Islam kita. Illa suliba, kecuali melainkan kemungkinan bisa dihapus. Ya, maksudnya jangan merasa nyaman dengan keislaman kita. Bisa jadi dicabut. Jadi jangan merasa aman. Wa kana syekhuna rahimahullah taala yaqulu. Kata beliau bahwa sesungguhnya guru kami pernah mengatakan, "Idza sami'ta bihalil kufari wa dukhulihim finnar wala ta'man ala nafsik." Jikalau kamu mendengar kondisi atau cerita tentang orang-orang kafir yang masuk ke neraka, jangan merasa aman diri kamu nggak masuk juga. Ini yang harus kita renungin. Ya, kalau kita dengar cerita nanti orang-orang kafir akan disiksa begini-gini, maka mereka akan dimasukin ke dalam neraka. Kalau kamu dapat cerita tentang ayat-ayat seperti itu, jangan ngerasa aman. Bisa jadi kamu juga masuk. Karena nggak ada yang menjamin keamanan kita untuk tetap Islam sampai mati. Ya, ini yang harus kita renungin. Makanya syukuri nikmat Islam ini. Dengan apa? Dengan menjalankan agama ini dengan baik. Ya. Fa innal amro alal khatar. Karena sesungguhnya perkara ini ya masih terancam dalam diri kita. Ya, keimanan kita, keislaman kita masih terancam. Kenapa? Ya, kita belum mati. Kan ketahuan orang husnul khotimah, husnul khotimah itu kesuksesannya. Nah, setan aja, iblis itu sangat berusaha di saat sidratul maut jangan sampai mati dalam keadaan iman. Itu. Jadi kita belum selesai. Kita pun masih terancam. Ya. Jadi jangan merasa saat dengar cerita tentang orang-orang yang disiksa di neraka, orang-orang kafir, kita merasa aman. Bisa jadi kita ya masuk juga dalam cerita itu. Itu. Wala tadri madza yakunu minal akibah, dan kita nggak akan pernah tahu kesudahan kita kayak gimana. Ya. Wa madza sabaqalaka fi hukmil ghaib, dan apa yang sudah ditetapkan di masa lalu di Lauhul Mahfuz. Catatan kehidupan kita itu kita kan nggak tahu. Kita termasuk orang baik apa termasuk orang buruk. Kan kita nggak pernah lihat catatan di atas langit. Kan emang sebelum dunia ini dibikin, kita udah ditentuin lahirnya kapan, matinya kapan, masuk surga apa neraka udah ditentuin. Nah, kita kan nggak tahu tuh catatan. Kita termasuk takdir apa. Dan kita nggak pernah tahu akhir kehidupan kita seperti apa. Jadi jangan pernah merasa aman dengan Islam doang. Takutnya walain kafartum, kalian tidak bisa mensyukuri nikmat Islam ini dengan baik, inna azabi lasadid, khawatir kecabut. Ya. Karena orang yang mati kan kita nggak pernah tahu dia tuh husnul khotimah apa enggak ya. Kan gitu. Kan dia lagi sakaratul maut kan urusannya alamnya dia. Alam malaikat, alam udah masuk ke alam barzah. Nah, itu dia murtad apa enggak kita nggak tahu keadaannya. Itu. Ya. Apa dia murtad di saat sakaratul maut kedoda sama setan? Habis itu dicabut sama Israel? Apa dia tetap beriman? Ya. Kan kalau dia bisa ngucap sih kita bisa dengar la ilaha illallah, mati. Nah, itu kemungkinan karena terlihat sama kita. Ya. Kadang zahir. Kadang ada yang zahir. Maksudnya memang ucapan itu didengar sama siapapun. Kadang ucapannya ada juga yang gaib. Maksudnya apa? Dia ngucap gitu la ilaha illallah tapi manusia enggak ada yang dengar. Dia ngucapnya cuma di alam sana. Itu. Ya. Itu ada juga orang-orang yang kasab, yang dikasih lihat saat dia sakaratul maut, orang ini bisa bicara. Padahal itu alamnya udah beda. Dia bisa bicara, dia ngajakin ngomong la ilaha illallah, ucapin la ilaha illallah. Dia ngucap la ilaha illallah. Yang denger dia doang. Karena dia masuk ke alam itu, ke alam sakaratul maut. Ada ulama-ulama yang bisa begitu. Akhirnya dia tahu ini orang ngucap. Tapi kan kalau yang nggak tahu, yang nggak dibuka, nggak tahu kalau dia ucap la ilaha illallah apa enggak. Tapi bisa jadi juga sebalikannya. Jika jadi dia nggak ngucap atau dia malah saya tidak percaya sama Islam, ternyata Islam agama yang bohong. Nah, itu ucapan begitu juga kalau itu ucapannya di alam gaib, kan kita nggak tahu. Ya. Ada orang yang dikaca la ilaha illallah enggak begitu aja jawabannya.
Diajarin begitu? Enggak aja. Enggak. Ngeri banget. Enggak mau ngucap gitu. Ini makanya ending sakaratul maut kan belum terjadi. Ada tapi Imam Suyuti itu mengarang tentang konsep proses sakaratul maut. Karena itu kan ending di akhir kita lagi diuji ngelawan iblis, setan. Apa kita sukses husnul khotimah atau suul khotimah. Maka itu seandainya kita, Imam Ghazali ngajarin, seandainya kita jalanin dengan baik, mensyukuri agama ini dengan jalanin dengan baik, insya Allah endingnya husnul khotimah, berkah daripada mensyukuri ajaran agama ini. Takutnya kalau kita tidak mensyukuri kenikmat Islam ini dengan tidak menjalankan dengan baik, endingnya azabil sadid, siksaku pedih. Kenapa? Mati bisa suul khotimah. Ini ya, jadi beliau mengatakan nih, kita belum aman, kita nggak pernah tahu keputusan di akhir. Fala taqtarru bi sifail awqat. Jangan kalian tertipu dengan kemurnian waktu, maksudnya hidup dengan tenang, nyaman, ya, dalam keadaan Islam yang nyaman, tenang. Jangan kalian tertipu dengan hal itu. Bisa jadi ya, fa inna tahtaha, bisa jadi di balik semua itu, di bawahnya gawamid, ya ada tertutup, tak bisa diprediksi segala macam al-afat, sesuatu yang akan merusak. Wa qala ba'duhum ya ma'asyaral muqtarin, berkata sebagian mereka siapa nih? Enggak dijelasin di sini. Enggak dijelasin. Sebagian mereka mengatakan ya ma'asyaral muqtarin, wahai orang-orang yang tertipu bil isami, wahai orang-orang yang tertipu dengan penjagaan Allah. Maksudnya hidup dalam keadaan Islam baik-baik aja, ya, nggak banyak masalah hidup. Inna tahtaha anwa'an naqami, sesungguhnya di balik semua penjagaan Allah dalam hidup kalian yang Islam ini banyak berbagai macam kemurkaan Allah, ya. Maksudnya Allah lagi lihat ini orang dikasih tenang aja kok makin gak beres, hati-hati akan ada kemurkaan di situ, ya. Zayyanallahu iblisa bi anwa'is bati, Allah menghiasi iblis, maksudnya Allah memberikan kemampuan untuk iblis untuk menghiasi kehidupan manusia dengan macam-macam tipuan penjagaan, ya. Jadi kita tuh kayaknya dikerja nyaman, ini itu bisa jadi khawatir nih. Ini omongan beliau adalah pemberian Allah kepada iblis untuk membuat tipuan-tipuan itu. Allah memberi itu sih masalahnya, memberi hak wewenang kepada iblis untuk mengganggu atau menggoda manusia. Bahkan Allah di dalam kitab Karamatul Aulia dikatakan Allah itu memberi hak iblis memberi karomah. Jadi ada karomah dari Allah, ada karomah dari iblis. Hati-hati. Allah sengaja melakukan itu karena untuk menguji manusia. Dan ini juga Allah memberi penjagaan. Iblis diberi sesuatu, ya, hiasan-hiasan untuk membuat manusia tertipu dengan kesenangan, penjagaan, kesehatan, ya. Kalau kita lagi sehat aja kayaknya kurang mensyukuri hidup, ya. Makanya apa kita mesti sakit baru kita bersyukur, ya. Kan gak harus begitu. Tetapi kebanyakan kenikmatan, kesenangan, penjagaan Allah itu membuat kita tertipu untuk mensyukuri nikmat Allah. Wa huwa indahu fi haqaiqil la'nat. Dan dia siapa ini? Wa huwa iblis, dan iblis di sisi Allah itu pada hakikatnya adalah terlaknat. Gitu. Ya. Oh, ini salah cara maksudnya. Zayyanallahu, jadi salah satu contohnya adalah zayyanallahu iblis bi anwa'i ismati. Allah menghiasi iblis. Allah menghiasi iblis dengan segala macam penjagaan. Tadinya kan Azazil, Allah jaga, Allah membuat ibadahnya bagus iblis, ya. Tetapi sebenarnya
di sisi hakikatnya Allah sudah melaknat dia. Bayangin tuh, catatannya udah di Lauhul Mahfuz, iblis ini adalah orang yang durhaka, makhluk yang terlaknat. Tetapi ya dalam perjalanannya ribuan tahun, iblis tuh jadi orang baik, orang benar. Gitu. Padahal catatannya dia akan dilaknat. Sian itu. Ribuan tahun dia jadi orang benar. Iblis itu ribuan tahun beribadah kepada Allah. Tapi dia nggak tahu bahwa Allah sudah mencatat dia dengan catatan orang yang dilaknat. Jadi selama ribuan tahun dia dalam keadaan dilindungi Allah dengan banyak penjagaan, ya, perlindungan, jadi benar, jadi baik, jauh daripada musibah. Ternyata itu melalaikan dia, dia menjadi bangga diri dan sombong. Itu. Ya. Itu kisahnya sebenarnya lebih ke situ. Wa zayyana Bil'am di sini Bal'am ibni Ba'urah ya. Dan juga satu contoh lagi, Allah menghiasi Bal'am bin Ba'urah. Udah pernah dengar ceritanya ya? Ini seorang waliullah. Bal'am ibni Ba'urah min ulama Bani Israil. Dia adalah ulama dari Bani Israil. Bi anwaril dengan berbagai macam cahaya-cahaya ya, waliyat wilayatih, kekuasaannya, keilmuannya, kewaliannya luar biasa Allah kasih. Wa indahu fi haqaiqi adawati. Padahal ditetapkan pada hakikatnya dia adalah musuh Allah. Ya, ini orang akan jadi musuhnya Allah karena akan memusuhi Nabi Musa. Catatannya. Tapi sebelum itu dalam perjalanan hidupnya dia seorang ya wali yang sangatlah soleh, yang karomahnya banyak. Tapi dia tertipu dengan semua itu, akhirnya dia jadi musuhnya Nabi Musa. Ya, ini itu ada contoh-contohnya makhluk-makhluk yang ya kita nggak mampulah semulia mereka. Tapi hati-hati, kemuliaan itu menipu mereka. Serasa senang di dalam keadaan itu, akhirnya terlaknat. Nah kita serasa senang, nyaman dengan keislaman kita, tanpa berbuat lebih baik, mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya dilaknat, khawatir gitu. Wan Aliin radhiyallahu anhu annahu qala, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, wal dia mengatakan kam min mustadrajin bil ihsani ilaih. Berapa banyak orang yang dikasih istidraj dengan Allah selalu baik kepadanya. Berapa banyak maksudnya orang yang Allah kasih hidupnya baik padahal itu istidraj. Istidraj ngerti ya? Dibikin hidupnya baik aja padahal itu justru menipunya bahwa dia akhirnya jauh daripada mensyukuri nikmat Islam. Wa kam min maftunin bi husnil qawli fi. Berapa banyak orang yang terfitnah dengan perkataan-perkataan yang bagus. Ya. Maksudnya banyak kita, salah satu mungkin dicontoh kita dipuji terus sama orang-orang, tapi sebenarnya itu tipuan, itu fitnah. Justru tipuan dari setan, yang dimana kadang Nabi mengatakan pujian adalah pintu-pintu setan. Ya, karena kita akan terlena. Ya, dikatakan di sini berapa banyak orang yang terfitnah karena perkataan-perkataan yang bagus. Ya. Atau bisa jadi orang yang ngomong suaranya enak kayak kalau ngomong cakep aja, padahal itu jadi bahaya buat dia. Dia nggak sadar jago ngomongnya itu akan menjadi fitnah buat hidupnya sendiri. Itu. Wa kam min magrurin bisatri alaih. Berapa banyak orang-orang yang tertipu dengan Allah menutup tentang aib-aibnya. Ya. Gara-gara Allah menutup aib-aibnya, dia tertipu. Tertipu dengan apa? Dia jadi santai aja berbuat maksiat karena Allah selalu menutup aibnya. Ya, kan udah pernah saya ceritain dulu waktu ada seorang di akhirat nanti ditanya, ya, sesungguhnya kamu akan aku masukkan ke dalam neraka karena dosa-dosamu yang banyak. Orang itu mengatakan, ya Allah, aku harus melakukan dosa-dosa yang banyak kepadamu di dunia dulu karena engkau terlalu baik kepadaku ya Allah. Kata Allah, kenapa bisa begitu? Kenapa kamu melakukan dosa? Karena aku terlalu baik.
engkau selalu menutup perbuatan dosaku dari aib-aib di depan orang. Engkau selalu membuat aku tidak terlihat di mata manusia saat aku berbuat zina. Akhirnya aku terlena dengan penutupanmu. Akhirnya aku jadi tidak pernah berbuat baik. Aku tidak bertobat. Ya, itu. Penjagaan Allah, penutupan Allah atas aib-aib kita justru bisa jadi tipuan dari Allah, membuat kita lalai. Ya. Ya, contohnya kalau API ya, kita nggak bertobat, akhirnya nangis-nangis di rumah. Kalau habis berzina, di sini tulisan ada Z gitu. Zina, SZ gitu. Walau habis zina loh gitu. Karena ada bentuknya. Pasti kita akan malu banget keluar. Ya. Lalu kita akan sujud tuh sama Allah. Hitungannya kalau istighfar 300 kali atau 3.000 kali setiap malam selama 7 hari baru hilang. Pastinya kita akan istighfar terus 7 hari. Sujud istighfar 7 hari baru hilang. Tapi karena Allah nggak nulis, nggak kelihatan, ditutup aib kita, lupa kita, ya, nggak pernah dipikirin. Nah itu, jadi penjagaan Allah atas aib-aib kita justru itu menipu kita, ya. Tapi kan kita nggak mau juga dibuka tuh, gitu ya. Ini yang harus kita renungin, ya. Yang harus kita pikirin lagi. Allah tuh baik banget, ya. Perbuatan-perbuatan kita di belakang layar kan sebenarnya kita tahu banyaklah keburukan ataupun perbuatan aib yang kita kerjain. Cuma kalau Allah buka, bisa jadi kita nggak datang ngaji. Ya, Allah baik. Itu. Ini yang harus kita renungin. Jangan sampai tertipu dengan kebaikan Allah. Justru kita malah ketipu. Jangan juga tertipu dengan kebaikan Allah memberi kita hidayah masuk Islam, terus kita cuek aja dengan Islam ini, nggak menjadi orang baik, nggak menjadi orang soleh. Ini berarti kan tertipu dengan nikmat yang Allah kasih, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Ya, gimana nggak marah nantinya Allah? Allah kasih penjagaan daripada aib, biar kita nggak malu. Kok jadi malah kebangetan, bikin aib loh. Tetap Allah tutup, tapi nggak benar-benar nggak tobat-tobat. Allah akhirnya murka. Gitu. Wakilah lizinnun, ya, dikatakan kepada Zunnun al-Misri, ya, mana tuh? Ma aqsama yuhda'u bihil abdu. Ya, ada orang tanya kepada Zunnun al-Misri, apa hal yang paling hebat? Yang paling hebat untuk menipu seorang hamba dalam hidupnya? Qala, beliau mengatakan bi altafi wal karomat, gitu. Ya, sesuatu hal yang sangat bisa menipu seorang hamba adalah di mana orang dalam keadaan baik dan dalam keadaan diistimewakan, diberi kelembutan sifat dan keistimewaan ataupun karomah. Itu justru tipuan. Kalau sekarang ada yang sering lagi dibahas, diberi garis keturunan mulia, itu tipuan yang luar biasa. Sekarang kita lihat banyak sekali yang tertipu. Ya, garis yang mulia, garis keturunan orang terhormat, hati-hati, itu tipuan yang luar biasa dari Allah. Ya, akhirnya bangga diri, bahkan sampai berantem. Saking mempertahankan kebanggaan keturunan itu. Ini sebenarnya udah benar-benar ketipu. Ya, itu makanya di Zunnun al-Misri bilang, hal paling menipu manusia itu apa? Yaitu altaf, kelembutan, kemuliaan, keistimewaan. Memiliki keistimewaan, diberi gift. Ya, nah ini gift dari Allah nih. Sesuatu yang diberi Allah tentang kehebatan, kekhususan, ilmu yang nggak bisa dipelajari. Ya, hitungannya kayak Messi gitu kan, itu gift. Ada orang ulama yang otaknya pinter banget, ada yang garisnya keturunannya bagus. Itu pemberian ini, hati-hati. Itu justru tipuan yang luar biasa. Banyak manusia itu gagal menghadapi tipuan itu. Ya, bisa dikatakan contohnya garis keturunan. Hampir jarang yang berhasil. Ya,
keluar dari tipuan garis keturunan mulia. Ini ngeri. Ya. Walizalika qala subhanah. Dengan begitu dikatakan oleh Nabi Allah Subhanahu wa taala menyatakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ini ngeri banget. Ayatnya adalah waladzina kadzabu bi ayatina. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sanadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Itu. Surat Al-A'raf ayat 182. Allah mengatakan dan kami akan benar-benar memberi istidrat kepada mereka dari jalan yang mereka tidak pahami. Gak sadar. Ya. Gak sadar kalau semua itu adalah istidrat. Gak sadar kalau kemuliaan garis keturunan itu adalah istidrat buat dia. Ya, ngeri. Gak sadar kalau karomah yang dikasih itu istidrat. Atau kelembutan akhlaknya itu istidrat. Ngeri yang qala ahlul ma'rifah, berkata orang-orang ma'rifat, nusmigu alaihim mul ni'ama, ya, memakmurkan kepada mereka nikmat, wa nunsihim, kami akan kami anugerahkan, jatuhnya gitu, kepada mereka, kami makmurkan mereka dengan nikmat-nikmat, tapi kami merupakan mereka daripada bersyukur. Ngeri ya. Jadi dikasih karomah kemuliaan tapi dibikin juga jauh dari bersyukur. Jadi malah kebanggaan, makanya mendingan jadi orang biasa yang penting masuk surga, kan gitu. Daripada itu kan yang dibilang kalau angin makin naik pohon makin tinggi makin kencang anginnya. Nih kebanyakan kagak paham, main naik aja. Tuh kagak tahu anginnya kencang, jatuh pastinya. Ya kalau yang tahu diri, gue di bawah aja dah, gitu. Yang penting gak jatuh. Itu akhirnya kita mikir mendingan jadi orang biasa, nggak banyak tipuan-tipuan. Bisa jadi nanti yang selamat adalah orang-orang yang biasa. Ya, kalau dikatakan di sini ayatnya nih, ya tentang ayat wa tadi Al-A'raf ayat 182, sanadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami akan uji atau kami akan beri istidrat mereka dari jalan yang mereka tidak pahami. Qala Al-Azhuri sanakhuduhum qalilan min haitsu la yahtasibuna, ya, kami ambil sedikit-sedikit dari mereka yang tidak mereka hitung-hitung. Wazalika anna Allah Subhanahu wa taala yaftahu alaihim minan ni'imi ma ya'tabituna bih wa yarkanuna bilaih, ya. Dan itu adalah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuka kepada mereka nikmat-nikmat, kemuliaan-kemuliaan, ma ya'tabituna, yang mereka bangga dengan kemuliaan-kemuliaan itu, ya. Kami bukakan kepada mereka garis keturunan, keistimewaan, kekaromah, yang itu membuat mereka bangga dengan itu semua, wa yarkanuna ilai, dan berharap dengan itu semua menjadi mulia. Summa ya'khudhuhum, lalu Allah mengambil sedikit-sedikit ala argertihim, ya, atas sesuatu yang mengejutkan mereka, akfala ma yakununa, yang mereka lalai dari apa yang terjadi dengan mereka. Maksudnya jadi sedikit akhirnya mereka lupa bahwa mereka sudah, ya, sama jatuhnya kayak iblis lupa, akhirnya timbullah kesombongan, kebanggaan diri, ya, itu yang akhirnya Allah ngambil sedikit, akhirnya blek, mereka menjadi orang terlaknat. Wakila makna, ada yang mengatakan sanakribuhum ila ma yuhlikuhum wa yudha'ifu iqabuhum min haitsu la ya'lamun, kami akan mendekatkan mereka kepada kehancuran. Sedikit akhirnya teng bro, kan sakit jatuhnya ya. Gitu, dikit diambil rubuh. Kan kalau bangunan ambil atu batanya, ambil 2, ambil 3, bro, gitu. Dia nggak sadar, diambil dikit-dikit. Ya. Kami sadar keribu, kami dekatkan mereka dengan kehancuran.
dan kami akan melipat gandakan akan siksanya dari sisi yang mereka tidak pahami. Wa ma yuradu bihim di annahum kanu idza atau bijurmin, ya, dan dari apa-apa yang mereka inginkan. Ya, karena sesungguhnya jikalau mereka mendatangkan suatu dosa au qadimu ala dzanbin, ya, atau memunculkan dosa, fatahallahu alaihim min abwabil khair, justru malah Allah buka terus pintu kebaikan dan kenikmatan di dunia. Ini kan ngeri banget ya. Saat dia melakukan dosa, justru Allah makin buka nikmatnya. Saat dia melakukan kesalahan, justru Allah buka kebaikan dan nikmat hidupnya di dunia. Fayazdadu nabi zalika tamadian. Bertambahlah dengan begitu, lanjut mereka menjadi orang yang penuh dengan perbuatan dosa. Bangga, terus bangga. Karena saat makin banggain dirinya, makin dibuka nikmatnya. Makinlah dia bangga, makin bangga. Gitu. Akhirnya berantem, saking bangganya gitu. Main bangga-banggaan. Fil ghayyi wa dolal. Mereka terus melanjutkan terus-menerus sampai berbuat dosa dan kesesatan. Wa yatadrajuna fi dzunub. Akhirnya mereka meningkat bertahap-bertahap sampai dosa bertahap, dosa lagi bertahap, wal ma'asi fa ya'khudhuhumullahu akhzatan wahidatan akfala ma yakunu alaihi. Lalu Allah mengambilnya sedikit demi sedikit, akhirnya lalai mayakunun. Dia lalai dengan apa yang terjadi, bahwa dia sudah terlaknat oleh Allah. Jadi ya biasanya yang begini endingnya. Ya. Di dunia biasa aja, mati aja masih kadang-kadang banyak yang hormatin. Tapi di alam sana luar biasa mengerikan. Itu. Ya. Karena silo kita ngeliatnya. Karena memang dia berbuat dosa makin kebuka nikmatnya. Orang akan melihatnya, iya nih orang bener gitu ya. Kebuktinya makin karomah tuh. Ya. Kita lihat kayaknya perbuatannya dosa nih. Tapi pas dia berbuat dosa itu, kok kayaknya makin mulia? Enggak, gitu. Akhirnya kita menafikan perbuatan dosanya. Ya. Akhirnya nggak dianggap dari membuat dosa gimana juga mulia udah deh gitu. Nah ini, karena memang sengaja Allah buka istidratnya. Semakin dia berbuat dosa, justru Allah buka kenikmatan dunia. Nah akhirnya umat tidak bisa melihat ya bahwa ini orang terlaknat. Tetapi kalau kata Asqalani, sesungguhnya ru'usul ashad ini orang-orang bertauhid, orang-orang yang lempeng hatinya kepada Allah dan tidak cinta dunia. Di mata orang-orang seperti ini, ya, orang yang tadi itu akan terlihat dengan jelas keburukannya. Di mana semua orang memuliakan, tetapi di mata dia buruk. Karena Allah bukain tabirnya. Jadi misalnya semua orang manusia memujinya, tetapi di mata ruhusul asyad tadi, orang-orang yang bertauhid, orang itu sangatlah hina. Makanya sampai dia bingung, kok orang ngormatin dia ya, padahal dia kan hina banget di mata Allah. Gitu. Karena dia tahu dia dibuka sama Allah tentang buruknya manusia ini. Tapi orang kan nggak dibuka. Makanya pas orang sangat menghormatinya dia bingung. Karena dia dikasih lihat aslinya. Itu. Makanya jadilah orang-orang yang usul ashad, yaitu orang-orang yang bertauhid dan tidak cinta dunia. Maka kita akan dibuka sama Allah. Tabir-tabir kebenaran hidup. Tapi biasanya pas tahu diam aja sih gitu. Ya. Karena pada umumnya orang akan tertipu. Dianya aja ketipu. Dia berbuat dosa aja semakin mulia. Karena Allah semakin buka dunianya. Ya dianya aja gak sadar. Apalagi orang-orang yang lihat, ya, wah, tetap mulia kok. Gitu. Dia berbuat salah apa dianya aja tetap mulia. Gitu. Karena ada juga yang mengerikan di mana Allah mengatakan wahum yasabuna anahum yusunnaun sun'a itu. Mereka merasa benar apa yang mereka lakukan. Ya. Kata Ibnu Katsir, mereka merasa mulia, bahkan mereka meyakini bahwa doa mereka selalu dikabulkan Allah. Akhirnya mereka terlihat berkah dan mereka yakin mereka orang soleh. Kenapa? Ya doanya diterima mulu. Padahal Allah sudah itu. Kata ya. Lalu bagaimana bisa membedakan orang yang
Dunianya dikeberkahi Allah atau dunianya dengan istidrat? Ya, bedanya di mana? Orang yang dunianya memang diberkahi atau dunianya dikasih istidrat. Bedanya cuma satu. Orang-orang yang diberkahi Allah dengan kemuliaan hidup dunia, sama anak yatim, cinta, sama urusan-urusan umat, duitnya keluar aja, dan dia nggak mau makan banyak. Yang dia punya, dia kayak Abu Bakar Siddiq lah. Ya, dia makan begitu aja, hidupnya begitu aja, walaupun kaya banget, biasa aja hidupnya. Itu baru yang berkah. Ya, kalau yang istidrat, dia bangga sama materinya, dia sombong, dia angkuh sama manusia, nggak peduli sama orang-orang susah, padahal materinya banyak. Nah ini yang istidrat. Jadi bedanya gitu, sama-sama kaya. Makanya dibilang sama Ibnu Katsir, sama-sama dalam keadaan bermateri dunia, tapi kita lihat ada perbedaan antara yang berkah sama yang istidrat. Bedanya di situ. Yang istidrat itu bangga diri, sombong, ya, melampaui batas makan materi dunianya, lupa sama orang-orang yang membutuhkan. Kalau kelakuannya begitu, ini istidrat. Gitu. Ya. Sampai sini aja insyaallah. Manfaatin hadirin wa hadratun Nabi bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana innaka hamdan yarhamuna hamdan yarhamuna hamdan wa marhamna warham walidina wa'fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'ir arhamar rahimin sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.